Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nazwa Sandi Aulia dengan NIM 220210046. Saya dari kelas 4B Prodi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh. Jadi tujuan saya membuat video kali ini yaitu sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Administrasi Pemerintahan Aceh, di mana di sini saya akan membahas tentang perbandingan otonomi khusus. Nah, jadi sebelum membahas tentang perbandingan otonomi khusus, di sini saya akan membahas dulu nih definisi otonomi khusus. Otonomi khusus itu merupakan bentuk desentralisasi di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi ataupun daerah tertentu di Indonesia untuk mengatur kepentingannya sendiri, yang tujuannya itu memberikan kebebasan kepada daerah tersebut untuk mengelola urusan mereka sendiri, baik itu dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, jadi memangnya daerah mana saja sih yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat? Jadi ada 3 daerah yang mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat. Yang pertama yaitu ada daerah Aceh, yang kedua ada daerah Papua, dan yang ketiga yaitu ada daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa sih ketiga daerah tersebut mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat? Yang pertama, daerah Aceh. Daerah Aceh mendapatkan otonomi khusus dari pemerintah pusat karena konflik yang panjang, di mana otonomi khusus ini diberikan sebagai bentuk perdamaian, yaitu konflik Gerakan Aceh Merdeka, di mana konflik Gerakan Aceh Merdeka ini didasarkan ingin menerapkan syariat Islam di kehidupan masyarakatnya. Yang kedua yaitu Papua. Nah, selain Aceh, Papua diberikan otonomi khusus juga untuk mengakhiri konflik, di mana Papua ini ingin menjaga keanekaragaman mereka, sehingga pemerintah pusat memberikan otonomi khusus agar menghormati keanekaragaman etnis mereka dan upaya mempercepat pembangunan mereka, mewujudkan keadilan dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Nah, daerah istimewa Yogyakarta ini diberikan otonomi khusus karena sejarahnya yang panjang juga dalam memperjuangkan negara Indonesia. Selain itu, karena untuk mewarisi budaya mereka. Karena kan daerah istimewa Yogyakarta ini budaya mereka masih sangat kental, sehingga untuk menjaga budaya daerahnya, pemerintah memberikan otonomi khusus kepada daerah istimewa Yogyakarta. Memangnya kewenangan seperti apa sih yang diberikan oleh pemerintah pusat ini ke 3 daerah khusus tersebut? Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama yaitu ada daerah Aceh. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, bahwasanya Aceh ini memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupannya sendiri, mulai dari penerapan kebijakan syariat Islam dan pengelolaan sumber daya alam. Dan yang kedua yaitu daerah Papua. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, di mana daerah Papua ini memiliki kewenangan dalam pengaturan pemerintahan sendiri melalui DPRP dan MRP. Dan yang ketiga yaitu daerah istimewa Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, di mana daerah Yogyakarta juga memiliki kepentingan untuk mengatur kehidupannya sendiri. Mereka memiliki kewenangan untuk pengakuan kesultanan kadipaten dalam pemerintahan, pengelolaan tanah kesultanan, dan serta pelestarian budaya lokal. Nah, jadi kan ketiga daerah tersebut ini diberikan kebebasan nih oleh pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri, di mana mereka ini memiliki undang-undang tersendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat mereka sendiri. Nah, kalau di daerah Aceh ini, undang-undang ataupun pedoman untuk mengatur kehidupan masyarakat mereka sendiri, undang-undangnya disebut dengan kanun, atau peraturan daerahnya itu disebut dengan kanun. Dan kalau di daerah Papua, undang-undang mereka sendiri dalam mengatur kehidupan mereka disebut dengan Perdasus dan Perdasis, peraturan daerah khusus dan peraturan provinsi khusus. Nah, kalau untuk daerah Yogyakarta sendiri, peraturan yang dibuat mereka ataupun undang-undang yang mereka buat disebut dengan Perdais, peraturan daerah istimewa. Nah, jadi kan tadi udah dibahas nih tentang undang-undang atau aturan pemerintah daerahnya sendiri, dan selanjutnya kita bahas tentang bentuk administrasinya dari legislasi tadi.
Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama ada daerah Aceh. Nah, di Aceh tadi kan undang-undangnya ada kanun. Nah, kanun ini diusulkan oleh pemerintah, prosesnya ini diusulkan oleh pemerintah Aceh atau disebut dengan DPRA, dan setelah itu mereka membahas dan terakhir disahkan oleh Gubernur Aceh. Nah, kalau prosesnya ini bertahap, mulai dari penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, pembahasan di komisi, dan hingga akhirnya itu pengesahannya di rapat paripurna DPRA. Seperti contohnya yaitu Kanun nomor 13 tahun 2003 tentang Wali Nanggro, di mana Wali Nanggro ini merupakan sebuah lembaga untuk menjaga kelestarian budaya Aceh. Dan untuk yang kedua kita akan membahas daerah Papua. Nah, tadi kan kita bahas nih kalau undang-undang di daerah Papua disebut dengan Perdasus. Nah, sama halnya dengan daerah Aceh, Perdasus itu diusulkan oleh pemerintah daerah Papuanya sendiri atau DPRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan kemudian dibahas dan disetujui dan disahkan oleh Gubernur Papuanya sendiri. Contohnya seperti Perdasus Papua nomor 20 tahun 2008 tentang perlindungan hak-hak masyarakat dan adat hukum dan adat Papua. Dan yang ketiga yaitu ada daerah istimewa Yogyakarta. Seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya di daerah istimewa Yogyakarta undang-undang mereka sendiri disebut dengan Perdais, yaitu peraturan daerah istimewa. Nah, proses pembentukannya ini, peraturan daerah istimewa ini diusulkan oleh pemerintah daerah atau DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, dibahas oleh mereka dan disetujui oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan disahkan oleh daerah gubernur tersebut. Dan kalau untuk contohnya itu seperti Perdais nomor 2 tahun 2017 tentang kelembagaan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, di mana di Perdais nomor 2 tahun 2017 ini membahas tentang fungsi-fungsi kelembagaan, struktur kelembagaan, maupun kewenangan kelembagaan tersebut. Sekian pembahasan dari saya, dan intinya di pembahasan kali ini perbandingan otonomi khususnya ini, kalau daerah Aceh ini diberikan otonomi khusus untuk penerapan kebijakan syariat Islam, dan kalau daerah Papua diberikan otonomi khusus ini untuk menghormati keanekaragaman etnis mereka maupun untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dan kalau daerah istimewa Yogyakarta ini, otonomi khusus yang diberikan ini untuk melestarikan budaya mereka ataupun untuk memperbolehkan adanya Kesultanan Kadipaten di daerah Yogyakarta. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.